wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, minta tolong bukunya. Ya, tolong. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Jamaah sekalian, alhamdulillah pinaringan udan seger. Beberapa hari ini tidak hujan. Alhamdulillah pinaringan hujan, walaupun tidak terlalu deras. Kita lanjutkan yang kemarin. Kenapa baru kemarin saya datang lagi? Kemarin itu ngijol, ya, tak ijol, mestine napa niku Mei tanggal napa niku Kamis pertama ndak bisa. Akhirnya untungnya ada minggu kelima. Akhirnya kulon diijol Kamis kelima. Juni kembali lagi Kamis pertama. Jadi koyoke cedek nggih. Kembali lagi ke sini. Tapi alhamdulillah yang penting dawa umur, barokah rezeki, sehat walafiat lahir batin, itu penting sekali. Akeh duite tapi loro-loroan entek duwe. Ya Allah. Akeh duwe mangan gak enak, tidur gak nyenyak, aduh. Sing penak niku nggih akeh duwike sehat. Wis suwe. Akeh duwite mangan enak, tidur nyenyak. Kemarin sampai nasihat Luqmanul Hakim tentang putrani, ya bunayya wahai anakku, la takulul haram. Jangan kamu makan barang haram. Artinya jangan mengisi perut terlalu kenyang. Halaman 51. Halaman 51. Kemarin kita bahas itu. Sebab apa? Terisi yang haram, perut terlalu kenyang, pikirannya akan beku. Otaknya itu gak iso mikir, ora iso kreatif. Nopo pikirannya beku. Maka ilmu pengetahuan pun akan pergi. Beribadah pun menjadi berat. Ya, dulu awal-awal saya menyampaikan dawuh Kanjeng Nabi, salah satu di antara efek
makan yang haram itu wa qallat ibadatuh. Ya kan? Wa qallat ibadatuh. Jadi sedikit ibadahnya. Wa qallat ibadatuhu menjadi sedikit ibadahnya. Ini hal ini. Halaman pertama yang ini ya. Menjadi sedikit ibadahnya. Kenapa kok sedikit ibadahnya? Inggih wong warak bawaan ngantuk. Warak ngantuk, pikirane beku, ora iso mikir. Aduh. Maka bagi murid di sini siapa maksudnya? Bukan murid SD, SMP, SMA. Muridun, orang yang berkeinginan ingin mendekati Allah, orang yang berkeinginan akan mendapatkan maghfirah dan rahmatnya Allah. Itu namanya muridun. Orang yang kepingin mengharapkan pertolongan Allah, orang yang kepingin mendapatkan rahmatnya Allah, itu namanya muridun, orang yang berkeinginan. Nah, bagi murid yang mengisi perut terlalu kenyang, apalagi dengan barang yang haram atau yang subhat saja, maka akan mendatangkan 7 akibat. Ini kan minggu yang lalu ya. 7 akibat. Apa saja yang 7 itu? 1, qaswatul qalbi. Apa itu? Kerasnya hati. Keras, hatinya menjadi keras. Lah hati seseorang itu kalau keras, ya hati keras, itu nasihat itu mendal. Tausiah agama mendal, pengajian mendal. Jangan berpikir masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ini tidak sama sekali, belas nggak melebu. Itu hati kalau hati keras. Yang kedua, merusak kecerdikan dan kreativitas akal pikirannya. Jadi seseorang itu selain hatinya menjadi keras, kalau makan yang haram, makan yang subhat dan sebagainya, otaknya itu orang iso mikirnya itu orang iso mikir, ndak bisa berkreasi. Ya Allah, halaman 52 yang baru datang. Halaman 52. Orang iso mikir, menghilangkan hafalannya juga hilang. Ya Allah, terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang haram atau makan yang subhat. Kekenyangan lagi, suruh ngimami, bulet. La a'budu ma ta'buduna wa la antum a'biduna ma a'bud. Diulangi lagi. La an'ala wa la an'abidun ma 'abadtum wa la antum a'biduna ma a'bud. Wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum a'biduna ma a'bud. Wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Waduh, sawe ini. Salat maghrib sawe. Gara-gara dibulet karo imam sing kewareken niku wae. Untunge ana ponakane takmire. Dek mburi ya. Ponakane takmir sik cilik, arek PAUD. Ngilingno imam yang bulet niku. Lakum dinukum dari belakang. Iya ya. Kok gak mang-mang. Akhirnya imami lakum dinukum waliyadin.
hilang, hafalannya hilang, pikirannya salbut, hati ini keras, betul Pak. Kalau yang dulu, yang awal-awal dulu ya, sebentar, ada hadis. Man akalas, nah ini, man akalas subahat. Jangankan kok yang haram ya, yang subahat aja. Ini dampaknya yang pertama, ishtabaha alaihi dinu, terhadap agamanya sendiri aja ragu, terhadap ajaran agamanya sendiri itu loh ragu, apalagi nang agamono wong liya. Gara-gara banyak makan yang subhat. Yang kedua, wa atlamu qalbu. Lah ini, wa atlamu qalbu, peteng atine. Kalau menurut hadis yang pertama, halaman pertama, halaman 2, yang ini ya, yang di pinggir itu. Atlamu qalbu, peteng atine. Ya Allah, kalau yang haram bukan peteng tok, mata qalbu, bukan hanya keras, bukan hanya peteng, tapi mata, mati hatinya, tidak berfungsi. Nauzubillah, subhanallah, ya Allah. Selain hilang hafalannya, apalagi? Yang keempat, memberatkan badan untuk beribadah kepada Allah. Nah, kaitannya sama dengan di sini. Kalau di sini, wa qallat ibadatuhu, menjadi sedikit amal ibadahnya. Menjadi sedikit. Kenapa maksudnya sedikit itu? Apa maksudnya sedikit? Berat untuk ibadah. Abot. Untuk ibadah niku abot. Apalagi berurusan dengan kurban. Duit ono, di rekening ya ono. Cuma dikalahno karo imannya itu. Imannya kalah dengan eman. Akhirnya ndak jadi kurban. Bentahun itu kurban perasaan. Jaluk rono. Diteri kono, diteri kene. Ya Allah, enggak pernah kurban sendiri. Itu jenenge kurban perasaan. Nauzubillah, subhanallah. Muga-muga kula panjenengan dijamin rezekinya oleh Allah sehingga bisa mampu berkurban tiap tahun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lah ancene gak ono duit blas, yang penting mengalirkan darah. Nyembelih PT. Ya. Napa niku termasuk kurban? Latihan kurban. Wong PT kok njaluk kurban. Latihan kurban. Ya, cuma tarafnya adalah latihan. Cuma sama dengan anak-anak kita yang SD ya, SMP, oleh guru agamanya dijalui urunan. Ya, saat sekolahan urunan sebanyak siswa itu. Akhirnya alhamdulillah bisa beli wedhus loro gede-gede. Alhamdulillah 3 jutaan, berarti terkumpul uang 6 juta. Bisa beli wedhus loro lemu-lemu. Napa niku kurban? Boten. Napa? Latihan kurban. Aku kurban di sekolahan, padahal urun 20 lho urun 20.000. Nang wong-wong wis ngomong, aku kurban wedhus loro. Alhamdulillah. Dendi di sekolahnya anakku. Lu sampean sing tuku? Ya aku ya urun 20.000. 20.000. Ya Allah. Lah ngomong meyakinkan, aku kurban 2 ekor kambing. Alhamdulillah. Selamat Mas ya? Iya, sama-sama. Dendi Mas, di sekolahnya anakku. Oh, ditaruh di kono. Sampeyan sing tuku?
aku yo melok urun 20. 20.000. 6 juta itu kalau kurang 20 ya tidak jadi 2 juta. Leres nih. Nah, ya, penting itu 20. Masuk bagian dari orang yang berkorban. Syukur lek sakit kurban piyambak. Alhamdulillah. Diira-ira, gaji jenengan itu diira-ira. Ya. Nabung 20. Ojo ditaruh di bawah bantal. Ketemu umanya arek-arek entek kayak beli tempe beli isu. Ya tabungan. Masuk nopo ta? Masuk. Untuk niatnya ya Allah untuk beli hewan kurban tahun depan. 20 kali 360 hari. Insya Allah pun kata 3 kali 2. Pinten 600-an. Ya kurang. Jadi tambahin kan ada tambahannya nanti. Tapi insya Allah banyak juga. Jadi hasil dari makanan yang subhat apalagi sampai kenyang itu menyebabkan ibadahnya itu malas. Dulu itu ada malas, masjid itu malas ya Allah. Sampai ke teras masjid itu tidak pernah. Jangankan ke teras ya, ke halamannya itu tidak pernah tahu masjid. Ya perumahannya puluhan tahun tidak pernah roh gak tahu roh masjidnya ngadep nang dia gak roh terasnya di endi gak roh masjid. Puluhan tahun hidup di perumahan itu. Suatu saat dapat hidayah paling ya, alhamdulillah turun ke masjid. Pertama kali dia ke masjid langsung di depan sendiri, bahkan di depan imam. Katalah boleh di depan imam nih, disolati. Untung gelem nyolati wong-wong. Ya Allah, ya Allah. Bukan dapat hidayah itu mas. Ketamuyan si Israel. Ya, kedayaan Israel. Mudah-mudahan kula panjenengan dan anak turun kula panjenengan istiqomah salatnya. Allahumma amin. Kadang ono masjid. Ya. Ono masjid, muadzinnya lagi adzan. Hayya 'alas shalah. Ayo salat. Kan ngoten nggih. Mari adzan kita masuk sawe wis gak komat-komat. Sing adzan ilang. Sing adzan lho gak sembahyang. Astagfirullah. Ono masjid ngono. Ya Allah. Tapi tidak saya ceritakan di mana. Kalau tempat ponakannya sampean. Adzan nih lho. Ngilang mari adzan ndak mau jamaah. Mari adzan ngilang. Ya Allah. Masya Allah. Kok cik menaikaji. Masya Allah. Orang adzan ya ala sholat itu kan mengajak orang untuk sholat tuh. Ayo sholat, ayo sholat. Jamaah datang, sing adzan ngilang. Suwe gak koman-koman. Ternyata sing adzan gak sembahyang.
Ini namanya The Kujlukism. Kujluk. Ya Allah. Jadi menurut kitab ini, orang yang kakian mangan yang haram, yang subhat, jangankan kok yang haram, yang subhat aja sampai kenyang, males memperbanyak ibadah. Naudzubillah. Yang baru datang halaman 52 ya, atas. Berat badannya untuk beribadah kepada Allah. Sing nomor piro iku, Mang? Tong 2 kalau 4. Sekarang yang kelima. Ada 7 ya tadi ya. Yang kelima ini malas belajar nih. Malas hadir taklim. Malas hadir taklim. Cirinya ini. Cirinya ya, kakian mangan yang subhat. Selain hatinya keras, pikirannya beku, hafalannya hilang, berat ibadah. Yang kelima, males belajar, males taklim, males hadir ke majelis ilmu. Itu ciri tondo. Yang keenam, cuma bisanya itu memperkuat syahwat. Kemaerot bendino. Memperkuat syahwat. Itu kakian mangan yang subhat, wae kenyang. Kudu koma yakumu kiaman. Ya. Koma yakumu kiaman. Kudu ngado kaya ngene. Memperkuat syahwat. Malas belajar. Ya Allah. Malas ibadah kepada Allah. Berat. Hafalannya hilang. Pikirannya beku. Ya Allah, hati ini keras. Jadi yang keenam, memperkuat syahwatnya. Yang ketujuh, orang yang kakian mangan yang subhat. Apa yang ketujuh? Membantu perangkap syaitan, membantu bala tentaranya syaitan. Jadi leka, kenapa niku? Kalau ada orang ya suka makan yang subhat, apalagi terjebak dia makan yang haram, itu menjadi bolo, nih setan, menjadi bolo nih setan. Sama dengan orang-orang yang apa itu apa namanya ya, kalau berlebihan itu apa namanya, mubadzir. Ya apa katanya Allah dalam Quran? Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Jadi orang-orang yang apa namanya suka tabdzir, suka berlebih-lebihan, ya, itu adalah ikhwanasy syayatin, bolo, saudara daripada syaitan. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, karena setan itu paling gak suka dengan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah, lebih-lebih di 10 hari Zulhijjah ya. Gak suka, sama sekali gak suka setan. Dia ikut-ikut gak suka. Ini yang gak suka. Beramal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Itu kan amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Termasuk puasanya, termasuk kurbannya nanti tanggal 10-nya itu. Itu dia suka. Nyaris hidupnya tidak pernah berkorban.
tiap tahun hanya bisa apa kemarin tadi yang saya bilang, hanya kurban perasaan. Orang itu jangankan kok ingin dekat dengan Allah, ingin meraih ridho Allah ya, ingin meraih kebahagiaan akhirat yang tak butuh apa pengorbanan. Jangankan itu yang dikatakan tak butuh. Siapa bilang itu butuh pengorbanan? Jangankan kok cinta Allah, cinta Rasul, sampean biyen mencintai bojone sampean itu ya butuh pengorbanan. Jaluk opo ditukokno, gak duwe diduwek-duwekno, gak duwe diutang-utangno, gak ono blas sing diutangi. Opo ae anane didol, kepingin nyenengke wong sing dicintai. Leres nggih? Gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi, masjid ku lewati, tak gojeng. Kalau ingat dulu pengorbanan. Opo sing gak dikorbankan, masya Allah. Lah ini bagaimana meraih cinta Allah, cinta Rasul. Baik, masih halaman 52 atas. Qala Syekh Ishaq Ibrahim Al-Madbuli, wahdhar min akli ghairil halal, hindarilah olehmu makanan yang haram. Ghairi halal itu artinya tidak halal, artinya haram. Kenapa? Fa inna akla ghairil halal yughassil qalba. Sebab makanan yang haram itu bisa mengeraskan hati. Wa yudlimuhu, dan menggelapkan. Wa yahjubuhu, dan juga bisa menghalangi anduhuli hadratillahi ta'ala, dalam bermakrifat kepada Allah. Wa yuhlikus siyab, serta merusak pakaian atau merusak akhlak budi pekerti yang luhur. Jadi orang itu kalau kakian mangan yang haram, uang niku kalau kakian makan yang haram itu biasanya mudoan. Apa maksudnya mudo? Bukan mudo baju. Bajunya boleh jadi tiap hari gonta-ganti. Sehari bisa ganti 5 kali. Mudo yang dimaksud itu lepas dari akhlak. Artinya tidak berakhlak. Nah ini jelas. Wa yukhlikus siyaba, dia merusak pakaiannya sendiri, dia melepas pakaian. Yang dimaksud di sini melepas akhlak, tidak lagi berbudi pekerti. Moro-moro nang wong tuwa wani, moro-moro nang ibuke gak napa, gak bosong, dianggap CS, orang tuanya dianggap CS. Nang ibuke dhewe lho kankon ae. Nang tanggoe jenengan. Aku wale. Ya opo ngene. Bapake dhewe lho kon nang ndi umang, Pak? Aku tak ora enek, karena enek wong blas. Awakmu nang ndi, Mang, Pak? Dan ke bapaknya awakmu. Astaga. Dan ini saya tahu sendiri gitu. Wis tuwa aku ndelok wong anakmu ngomong nang ibu bapak iku awakmu kon niku. Aduh, kok saya yang sakit gitu. Dek sing ngomong kasar, kok saya yang tahu itu loh, yang sakit hati saya. Bayangke anak-anak kita begitu. Janganlah. Ya. Falyakul khairon, ngomong sing apik nang wong tuwa niku.
ngomong sing apik nang wong tua. Lek ora iso panjenengan pripun? Lek gak iso ngono iku minimal sampeyan. Minimal ojo kankon-kankon. Nang ibu bapak lho kon. Nang ibuke lho awakmu. Awakmu nang ndi mama? Ora eneng ndek pawon ora eneng. Coba. Nang mae lho kon. Aduh. Kok saya yang sakit di sini? Masya Allah. Jangan. Lek gak iso ngomong jenengan, ngomong sampean. Tapi jari ini kok iso, jari ini gak iso ngomong jenengan, nang tonggo kok iso ya lho. Nang tonggo lho iso ngomong jenengan ini. Barang ngomong-ngomongan lebih mak dhewe lho, kankon-kankon ae. Masya Allah. Gak terima saya itu, baru saya itu gak terima ya. Gimana Allah itu? Ridallah fi ridal walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua kita. Marahnya Allah ada pada marah kedua orang tua kita. Mbok sing ngalus nang wong tuwa niku. Sing ngalus nang wong tuwa niku. Dan kesalahan orang tua zaman sekarang itu ngajari ngomong nang anak itu langsung bahasa Indonesia. Bahasa daerah hilang. Ini gak suka saya gitu. Sampai anak itu nanti besar, tuwek, ora iso krungu inggil nang wong tuane. Ora iso krungu inggil nang wong tuane. Di depan orang lain. Bapak ibu itu di kamu-kamu. Lapor karo kon-kon. Syukur Indonesia itu gak ono kromo. Ayo kamu aja Pak. Kasar rasanya itu. Monggo panjenengan. Gak iso tak ngomong ngono. Makanya ajari adibu auladakum. Didiklah anakmu itu. Didiklah anakmu dengan akhlak yang mulia, dengan budi pekerti yang luhur. Agar apa? Agar supaya tuanya anak itu nanti duro nang wong tuwa, Jawa nang wong tuwa, pinter nang wong tuwa. Ngono maksudnya aku. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Tuh. Jadi makanan yang haram itu mengeraskan hati, menggelapkan hati, menghalangi hati untuk bermakrifat kepada Allah, juga bisa merusak pakaian atau bisa merusak akhlak. Paham ya maksud saya? Merusak akhlak. Nah, seorang murid, kula panjenengan maksudnya, murid di sini apa tadi? Orang yang berkeinginan dekat dengan Allah, murid namanya. Seorang murid, seorang seperti kula panjenengan tidak akan sampai pada tingkatan yang tinggi di sisi Allah apabila dia masih melakukan 3 perkara. Apa itu? Menggunakan dalil suatu perkara yang tidak dapat dijadikan dalil. Ini yang pertama. Yang kedua, su kesusu dalam berthariqah, su kesusu, ya, terburu-buru, tergesa-gesa, kepingin cepat ndang miber gitu. Ngamal wiridan thariqah, kepingin ndang bisa miber, kepingin ndang berubah, ya ora iso to ya, enak wae, butuh proses. Suku-susu ingin jadi wong sakti, Masya Allah, menurut batas kesenangan nafsunya.
Yang ketiga, makan barang yang haram atau subhat. Itu gagal, Mas. Gagal itu. Untuk meraih apa? Derajat di sisi Allah. Dengan makan minum yang haram itu gagal. Kenapa kira-kira? Karena makan minum itu tidak hanya jadi ampas, tetapi menjadi darah dan nanah, jadi daging, masya Allah, jadi mani. Lah ngono iku. Jangan makan yang haram, jangan makan minum yang haram. Karena apa? Karena makanan minuman tidak hanya jadi ampas, tetapi menjadi darah daging kula panjenengan. Maka Nabi mengatakan, kullu lahmin nabata min haramin, setiap daging yang tumbuh dari hasil yang haram, dari hasil makanan minuman yang haram, tumbuh menjadi daging sing lemu. Setiap daging model ngoten niku, kullu lahmin nabata min haramin, kata Nabi, fannaru aula bih. Nerakalah yang jauh lebih pantas untuk dia tinggali, untuk dia huni, untuk menjadi tempat tinggal. Itu yang jauh lebih pantas adalah neraka. Naudzubillah. Summa naudzubillah ya. Masya Allah. Abu Hurairah pernah mengatakan, "Lau anna 'abdan 'abadallahu ta'ala hatta sara misla hadhihi sariyah, summa innahu lam yadri ma yudkhilu jawfahu ahlalun am haramun ma tugubbila bih minhu." Lau anna 'abdan 'abadallahu ta'ala, seandainya ada seorang beribadah kepada Allah, hatta sara misla hadhihi sariyah, sehingga dia berdiri tegak ibarat tiang, artinya dalam keteguhan dan ketekunan ibadahnya itu. Summa innahu lam yadri ma yudkhilu jawfahu, kemudian dia tidak mengerti, tetapi dia tidak mengerti makanan apa yang telah masuk ke dalam perutnya. Ahlalun aw haramun, apakah halal atau haram? Ma tugubbila minhu, maka ibadahnya itu tidak akan diterima oleh Allah. Makanya kula panjenengan itu hati-hati. Secuil mawon itu ya, makanan secuil mawon. Ya. Secuil saja makanan yang haram, minuman yang haram. Setetes dari minuman yang haram. Secuil saja dari makanan yang haram. Itu fatal. Ma tukubbila min, ibadahnya tidak diterima. Ibadahnya tidak diterima. Apalagi bendino rong piring. Bendino telung piring makan yang haram. Ya Allah, naudzubillah summa. Makanya salah satu di antara doa apa itu? Salat duha. Wa in kana haraman, terus no, yang biasa salat duha, wa in kana haraman fatahhirhu, jika rizkiku ono kecipratan haramnya ya Allah, yang saya sengaja atau tidak, fatahhirhu, sucikanlah ya Allah, minta dihalalkan. Kan bagus itu doa duha itu loh. Allahumma in kana rizquna fis sama, jika rizki kami masih di langit ya Allah, fa'anzilhu, turunkanlah.
Wa in kana fil ardi, apabila rizkiku masih delik di dalam bumi, singitan di dalam bumi, fa akhrijahu, keluarkanlah ya Allah. Wa in kana ba'idan, jika rizkiku masih jauh ya Allah, termasuk rizki jodoh, fa qarribahu, dekatkan ya Allah. Kan gitu. Orang salat minta duha itu lah. Wa in kana qalilan fakathirhu, titik perbanyak ya Allah. Wa in kana haraman fatahhirhu, jika kecipratan barang haram sucikanlah ya Allah. Kan gitu kan? Masa ndak pernah salat duha? Ya salat duha bendino, cuma doanya gak tutu iku ngono ah. Hancur bisa telur. Fa in kana haraman fatahhir, wa in kana ba'idan faqarrib, wa in kana qalilan faqad bi haqqi duhaik wa jamalik wa quwwatik wa qudratik, dan seterusnya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini jelas bagi kita. Dikatakan seperti ini sebenarnya karena sayang datang kula panjenengan. Karena sayang ya, datang kula panjenengan itu karena sayang. Sehingga di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap murid, setiap kula panjenengan maksudnya, ini dituntut untuk memelihara perut dengan sebaik mungkin dari barang yang haram maupun yang syubhat. Apa sebabnya? Di halaman 53. Di halaman 53, apa sebabnya? Nah ini, sebab perut itu adalah salah satu anggota badan yang sangat sulit untuk diperbaiki bila sudah rusak. Loro lambung, titik, opnam, gitu. Mah, akut, opnam. Wis pokoknya perut itu dijaga betul. Jadi banyak sekali biaya yang dikeluarkan hanya untuk mengisi perut atau mengobati perut. Besar pengaruh serta mudarat yang ditimbulkan oleh perut yang kenyang. Seperti tadi itu, wong lek kenyang niku hati ini keras, pikiran ini salbut, ya. Hilang hafalani, malas ibadah, malas belajar, memperkuat syahwat, Masya Allah, membantu perangkap setan. Ya Allah, syahwat itu bukan hanya seks ya, bisa syahwat untuk beli MS Glow, kan ada sekarang ya, glowing untuk pagi, biar glowing untuk siang, biar glowing untuk malam. Bahkan ada glowing 100 sakaratul maut ono sekarang ya. Itu syahwat, keinginan. Ya Allah, Masya Allah. Jadi besar pengaruh ya daripada perut, ya, mudaratnya juga. Jadi perut ibarat mata air katanya, yang dari sana bergejolak segala tenaga dan kemauan yang timbul pada anggota badan yang lain. Untuk itulah maka seorang murid, kula panjenengan maksudnya, harus nopo pandai-pandai dalam memelihara perut agar tidak terlalu banyak tuntutan, sehingga bisa selamat dari mudarat yang ditimbulkan terutama sekitar perut itu atau ngisori perut itu. Itu banyak tuntutan nanti. Ayah habilakes, ya bahaya. Aduh, palangku 53. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Silakan yang mau bertanya. Halo, suara saya bisa didengar? Silakan yang mau bertanya.
persiapkan gitu loh pertanyaan dari rumah. Ada? Ayo saya bengok-bengok iku mang sapa? Silakan. Ajak nyuruh wong. Mangga. Silakan yang jilbab hijau tadi ngacung. Ngacung. Oh enggak. Yuk dibuka. Boleh, bebas kok Mas. Cuma harus sopan. Monggo. Hukumnya? Hukumnya? Oh ya. Oh, apa istilahnya? Berat ya? Gandengan. Ya jelas bersahabat dengan setan. Ya, kalau bisa dihindari. Ya, dihindari. Bandengan itu dihindari. Karena memang berkolaborasi dengan jin dan jun. Berkolaborasi dengan setan, ya. Haram, jelasnya haram ya. Jelasnya haram. Jadi dihindari ya. Jadi dihindari. Kok skalap itu kan bisa membunuh. Ya, kalau skalap itu bisa juga menzinai orang yang nonton, melukainya. Pokoknya mudarat. Makanya diharamkan. Paham ya? Wis ora usah melok-melok ngoten niku. Apalagi yang menanggap di omai, yang membiayai lagi, aduh. Hancur bisa telur. Oke, ada lagi? Silakan. Halo. Silakan. Langsung tanya. Panjat poin. Di luar kota boleh. Ya. Gini ya, beda konteksnya. Boleh jadi pas kejadian itu ayat. Oh, alhamdulillah kembali lagi. Aduh, ganggu aja loh. Jadi lihat-lihat dulu yang diminum. Teh ya monggo, zuzu, kopi zuzu, monggo. Jadi konteksnya beda Mas. Jadi boleh jadi dulu Nabi sampai ketawa-ketawa atau apa itu larang ayat untuk melarang itu belum turun. Kan banyak orang dulu ngimami salbut gitu ya. Turun ayat lagi. Wala taqrabus shalah wa antum sukara, kan gitu. Janganlah dekati sholat sementara kamu dalam keadaan mabuk, misalnya. Turun ayat itu. Kok tambah nemen turun ayat yang mengharamkan. Ya, jadi ada tiga tahap. Itu Mas ya, tidak boleh haram, tetap setetes pun haram. Yang memabukkan, walaupun tidak mabuk. Pokoknya minuman haram itu, mabuk atau tidak, haram. Karena itu perkara najis. Barang najis. Tapi kan hangat Ustaz. Ya wes gampang. Gantian uyuhmu itu dipanasin, ombean. Waduh.
Padha karo minum sama kan minum perkara najis. Semoga kita diselamatkan oleh Allah. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, semoga berkah. Kemudian kita dijamin rezeki oleh Allah untuk berkorban ya. Jangan hanya korban perasaan saja. Ya, demikian. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kacepot kula nami ramun pada selopon hanya ono sapa orang sakit bengkong ya saran na sekalangkong sapa orang na. Orang dulu pernah saya sampai gitu itu tetap dia amin. Tak kena orang. Kesendirian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.